Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siniar Sasambo, edisi BBP NTB menjawab bersama saya Rizal. Kali ini yang membersamai kita tidak lain tidak bukan dari tim kerja BIPA. BIPA ada ketua timnya ya, yaitu Mbak Lali Dati. Halo sahabat bahasa. Ya. Nah, oke, gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Bersemangat sekali. Oke. BIPA. BIPA. Apa kepanjangannya Mbak Datil BIPA? BIPA itu bahasa Indonesia bagi penutur asing. Bahasa Indonesia bagi penutur asing itu salah satu mata kuliah di jurusan Sastra Indonesia. Saya dulu ada mata kuliah BIPA sendiri, juga ikut serta, tapi ya begitulah ya, hanya mata kuliah pilihan. Jadi bahasa Indonesia bagi penutur asing. Yang pertama Mbak Datil, boleh dijelaskan lebih dahulu nih, apa sih BIPA itu, kemudian buat sahabat bahasa yang belum mengenal BIPA itu, bagaimana BIPA itu? Oke, tentu saja. Terima kasih ya Mas Rijal. Sama-sama. Sahabat bahasa, saya hadir di sini untuk memberikan atau berbagi informasi terkait dengan tim kerja BIPA di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi mungkin BIPA ini Mas Rijal itu sebetulnya sudah nama itu sudah sudah tersebar secara luas sebetulnya secara internasional dan nasional, tetapi hal itu tidak membuat BIPA ini dikenal secara khusus, apalagi di Nusa Tenggara Barat. Padahal Nusa Tenggara Barat itu sebagai daerah wisata yang sekarang kita kenal dengan kawasan ekonomi kreatif begitu ya, itu sangat erat kaitannya dengan bahasa Indonesia bagi penutur asing. Apa sih BIPA itu? Jadi BIPA itu adalah sebuah program prioritas dari pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana kita memberikan fasilitasi kepada lembaga-lembaga BIPA baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, bentuk fasilitasinya itu seperti apa? Ada banyak macam. Kalau di pusat itu melalui pengiriman pengajar BIPA ke 59 negara totalnya dari 2015 sampai dengan 2025. Terakhir kemarin total 59 negara sudah terfasilitasi BIPA. Nah, ini mungkin gaungnya masih kurang ya, sepertinya untuk beberapa teman mungkin sangat awam begitu dengan istilah BIPA. Jadi di Nusa Tenggara Barat sendiri, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sudah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan BIPA, seperti peningkatan kompetensi pengajar dan pegiat BIPA, kemudian program penyegaran BIPA bagi pembelajar asing, itu bisa melalui lomba, kemudian melalui evaluasi lainnya. Ada banyak Mas Rijal. Ada banyak ya Mbak. Ada banyak sekali kegiatan BIPA. Oke, ini kalau sepengetahuan saya dulu waktu di perkuliahan dan mengambil mata kuliah BIPA, kita dulu disuruh praktik mengajar ke penutur bahasa asing untuk bisa berbahasa Indonesia. Kebetulan dulu ke Bali saya. Di lembaga BIPA ya, begitu ya? Enggak, kita dengan dosennya. Langsung turun ke langsung ke penuturnya dan mencoba ngobrol dan lain sebagainya. Tapi apakah sama seperti itu program-program BIPA yang dilaksanakan di Balai Bahasa Provinsi NTB atau ada hal lain gitu Mbak? Iya, menarik sekali ya Mas Rijal ya. Ternyata di Sastra Indonesia itu sampai turun lapangan untuk praktik kebipaaan itu ya. Dulu nih ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Iya, bahkan sampai ke Bali begitu ya. Nah, sebetulnya itu adalah salah satu bentuk fasilitasi kebipaan tentunya ya, yang dilakukan oleh mungkin dari kampus Mas Rijal, kemudian oleh beberapa lembaga mungkin melakukan hal yang sama seperti itu. Tetapi yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentu tidak sama persis pelaksanaannya ya, tetapi tujuannya mungkin sama, tetapi proses eksekusinya mungkin berbeda gitu. Kalau Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tadi sudah saya sebutkan sedikit begitu ya. Setiap tahun kita itu
memberikan fasilitasi lembaga BIPA karena memang target capaian dari BIPA, tim kerja BIPA itu sendiri adalah lembaga BIPA terfasilitasi. Jadi setiap tahun itu kita mempunyai target minimal 9 begitu ya, target lembaga yang harus kita capai dari 11 lembaga BIPA existing misalnya seperti itu. Nah, itu kita capai dengan kalau di Balai Bahasa ini yang rutin dilaksanakan itu bimbingan teknis. Kemudian ada lomba kemahiran berbahasa Indonesia. Ini menarik sekali sebetulnya lomba kemahiran berbahasa Indonesia ini karena pesertanya itu pembelajar BIPA dari usia SD sampai dengan SMP itu untuk kategori pelajar ya. Ada juga nih tahun lalu 2025 itu kita juga memfasilitasi kategori umum. Jadi itu beberapa kampus seperti Universitas Mataram, Universitas Bumi Gora yang memang memiliki pembelajar BIPA. Jadi ikut berpartisipasi begitu di kegiatan kita. Jadi ada beberapa perbedaan teknis, tapi mungkin tujuannya sama ya, mengenalkan bahasa Indonesia begitu. Mengenalkan bahasa Indonesia. Jadi biar penutur asing yang ada di NTB ataupun di Indonesia itu juga bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Iya, atau ya pokoknya bisa bercakap lah ya. Iya. Berkomunikasi dengan bahasa Indonesia lah ya. Jadi apa ini kalau itu tadi adalah program-programnya yang selalu dilaksanakan tiap tahun itu Mbak ya. Betul, itu selalu setiap tahun. Kemudian dari program-program itu capaiannya apa aja yang sebelum-sebelumnya sudah pernah dicapai oleh Balai Bahasa Provinsi NTB? Kalau capaian-capaiannya itu karena setiap tahun ya kita melaksanakan itu tentu banyak sekali lembaga BIPA di Nusa Tenggara Barat ini yang kita fasilitasi. Kemudian banyak juga pembelajar BIPA yang sudah kita fasilitasi. Jadi capaiannya dan targetnya itu adalah pengajar dan pembelajar BIPA. Lembaga juga. Jadi itu kita fasilitasi melalui berbagai kegiatan begitu. Jadi capaiannya adalah berapa banyak lembaga BIPA-nya yang sudah difasilitasi setiap tahun ya. Kemudian berapa banyak penutur yang sudah difasilitasi juga. Jadi tiap tahun seperti itu ya. Seperti itu. Untuk seperti yang Mbak Datil bilang tadi ada beberapa lomba juga kan, lombanya itu lomba apa aja Mbak? Menulis lomba berbahasa Indonesia itu untuk kategori, kalau yang tahun lalu ya tahun 2025 itu kategori pelajar itu ada lomba bercerita dalam bahasa Indonesia, kemudian ada lomba berpidato dalam bahasa Indonesia, kemudian lomba membaca puisi dalam bahasa Indonesia. Iya, jadi sudah ada puisi pilihan dan juga puisi wajib, jadi 2 puisi begitu. Lomba-lombanya seperti yang mengasihkan sepertinya ya. Asik. Ada lomba menyanyi? Ada. Untuk kategori umum. Kategori umum iya, itu jadi, menyanyi. Kalau yang tahun lalu itu kategori umum bernyanyi itu pemenangnya Balai Bahasa daftarkan untuk mengikuti Festival Handai Indonesia. Handai, Iya, jadi pemenangnya kami begitu dapat pemenang di hari itu, kami langsung mengambil video kemudian mendaftarkannya untuk mengikuti Festival Handai Indonesia bersama, karena FHI ini kan festival internasional begitu ya, karena bersaing dengan beberapa orang dari negara lain begitu. Oke. Kalau tahun ini target dari tim BIPA Balai Bahasa Provinsi NTB ini apa saja Mbak? Kalau target tahun ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jumlah lembaga BIPA terfasilitasinya masih sama, 9 lembaga. Kemudian itu kami tempuh dengan 2 kegiatan pada tahun ini. Sebetulnya ada banyak kegiatan Mas yang kita tempuh di BIPA ini selama sepanjang tahun ini. Pada triwulan 1 itu kami tim BIPA itu sudah melaksanakan program inovasi Mandalika Bumi. Mandalika Bumi. Apa itu Mandalika Bumi? Mandalika BIPA untuk masyarakat inovatif. Nah, di triwulan itu Mandalika Bumi ini sudah menyasar
2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur. Lombok Timur. Kalau di Lombok Utara kemarin kami sudah ke Gili Trawangan. Itu yang banyak Betul sekali. banyak penutur asingnya ya, Penutur karena ya asingnya di sana situ. ya. Jadi kami memberikan selebaran dalam bentuk flyer, dalam bentuk brosur begitu Brosur. ya, kemudian dalam bentuk spanduk itu kami sebarkan di pusat informasinya. Pusat informasi yang memang bisa diakses oleh wisatawan asing ketika membutuhkan informasi terkait tempat wisata. Jadi di situ kami drop begitu ya. Kemudian juga kami bekerja sama dengan komunitas Chili Community House. Di situ memang kami sebarkan secara masif begitu selebaran terkait dengan BIPA itu. Nah, apa isinya produk itu? Jadi itu produk handiworks, di mana produk itu berisi ungkapan atau istilah-istilah berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris yang memang kontekstual. Jadi tujuannya adalah supaya masyarakat wisata bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ketika butuh sesuatu bisa digunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak harus melulu kita yang menggunakan bahasa Inggris asing, atau bahasa asing Inggris, gitu ya. Jadi mari kita ajak wisatawan itu berbicara bahasa Indonesia. Karena dia di Indonesia. Karena di ya. Indonesia. Harus yang diutamakan bahasa Indonesia berarti ya. Trigatra ya, betul sekali. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Betul sekali, Mas Ijal. Memang harus diutamakan bahasa Indonesia. Seperti yang Mbak Datil bilang tadi, kalau targetnya adalah penutur asing nih. Betul. Pasti banyak kendala tuh untuk mengajak penutur asing agar mau berbahasa Indonesia. Betul. Ataupun untuk mengajak lembaga BIPA untuk bisa bekerja sama gitu. Betul. Apa aja sih Pak kendalanya di lapangan itu, entah waktu bertemu dengan penutur asing ataupun waktu menjalin kerjasama dengan lembaga BIPA lainnya? Betul. Apa aja Mbak? Iya. Kalau kendala tentu dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh tim kerja BIPA itu masing-masing memiliki kendala tersendiri begitu ya. Seperti di Mandalika Bumi salah satunya itu, salah satu kendalanya adalah karena memang kita menyasar daerah wisata yang memang tentu lokasinya bukan di kota dong ya. Ya. Itu pasti ada di daerah wisata. Daerah wisata yang memang jauh jarak tempuhnya. Nah itu tentu kendala pertama itu adalah akses. Seperti waktu itu kami 2024 itu kami menuju ke Sekotong, Buun Mas waktu itu. Sekotong Buun Mas. Itu kami sasar karena di situ memang ada destinasi wisata yang memang sering dikunjungi, tetapi masyarakatnya belum bisa berkomunikasi secara secara lancar baik dengan bahasa asing maupun bahasa Indonesia sederhana begitu. Nah itu sasaran kami waktu itu. Di sana akses jalannya menuju ke sana Mas, jadi caranya ya tidak memilih musim hujan begitu, karena bisa saja banjir dan longsor begitu. Dan itu membahayakan nyawa. Betul sekali. Jadi kami pilih mungkin di musim panas. Lagi terik-teriknya ya berarti. Lagi Itu terik-teriknya. salah satunya. Kemudian terkait dengan lomba BIPA, lomba kemahiran berbahasa Indonesia ini, karena memang sasarannya itu adalah pembelajar ya, penutur asing begitu. Terkadang terkendala dan bentrokan. Jadi kegiatan kita itu terkadang bentrokan dengan waktu libur. Ya karena juga termasuk yang diundang adalah sekolah internasional ya, interkultural ya, seperti itu. Jadi, ya. terkendala lah di libur mereka. Jadi beberapa memang yang sudah kita harapkan kehadirannya untuk mengikuti lomba itu ternyata malah tidak bisa hadir karena tiba-tiba sudah ada libur seperti summer holiday mungkin sekitar 2 minggu begitu. Kadang pulang ke negara asal, malah kosong di sini. Jadi itu salah satu kendalanya. Kemudian kalau terkait dengan penutur asing ya, seperti wisatawan asing yang sering kami temui di desa wisata begitu ya, tentu kita tidak mungkin langsung ketika mereka sedang menikmati liburan kita langsung mengajak dan mempromosikan produk, tentu tidak ya. Tentu kita akan melalui
lembaga dulu begitu ya. Hmm. Kita mulai mendekati Pok Darwis. Seperti kemarin kami di TT Batu itu kami mulai berkoordinasi dengan ini pemerintah desa untuk membuka kelas bahasa dan budaya Indonesia di sana dalam waktu dekat, insya Allah seperti itu. Jadi Karena ada memang kendala sendiri gitu. TT Batu termasuk juga tempat wisata yang lumayan ramai. Betul, karena di situ sampai berapa 8, pokoknya ada banyak ribuan kamar yang terjual dalam 1 tahun. Dan itu beberapa wisatawan itu memang untuk jangka waktu yang panjang Di sana. menginap begitu. Jadi perlu kita siasati jenis paket yang bisa kita tawarkan begitu. Karena memang berarti cara pendekatannya harus apa ya? Kita harus menyampaikan benefitnya mungkin ya untuk penutur asingnya sendiri itu. Kalau bisa berbahasa Indonesia nanti lebih gampang komunikasinya seperti itu ya. Oke. Kita belok sedikit nih Mbak. Jadi seperti yang Mbak Datil bilang tadi, kalau ada teknik tersendiri untuk memberikan pembelajaran bahasa Indonesia ke penutur asing, tentunya melalui lembaga BIPA yang ada. Dan kabarnya ini kan setelah ini akan ada bimbingan teknis. Nah, bimbingan teknis untuk lembaga BIPA. Jadi kegiatannya itu di dalam seperti apa nantinya? Baik, kebetulan sekali Mas Rijal, kita di triwulan 2 ini akan melaksanakan bimbingan teknis program BIPA berbasis kearifan lokal Nusa Tenggara Barat. Jadi dengan tema itu kami menghadirkan pakar-pakar BIPA di mana memang sudah berkecimpung begitu lama dan begitu dalam dengan program BIPA itu sendiri. Jadi di sana nanti kami akan memfasilitasi lembaga-lembaga BIPA khususnya di Pulau Lombok begitu ya, yang memang akan dilaksanakan secara hibrida, yaitu melalui Zoom meeting dan juga tatap muka di aula kantor besok pagi sebetulnya. Besok pagi dari 6 sampai dengan 7 Mei. Mantap. Jadi selama 2 hari. Di situ nanti teman-teman pengajar dan pegiat BIPA akan kita undang. Mereka akan mendapatkan informasi secara utuh dan secara dalam terkait dengan kebijakan pengajar BIPA dalam perspektif SKKNI pengajar BIPA dan KKNI bidang pengajaran BIPA. Kemudian mereka juga akan menerima materi bagaimana melakukan diplomasi kebahasaan melalui pendekatan kelokalan dan kenusantaraan begitu. Nah, seperti kita di Nusa Tenggara Barat tentu ada beberapa hal yang bisa kita dekati melalui pendekatan kelokalan kita, baik itu makanan tradisional, kemudian tradisi, pakaian tradisional. Nah, seperti itu akan teman-teman kaji besok lebih dalam. Kemudian ada juga dari pakar KKNI bidang pengajaran BIPA dan juga SKKNI pengajar BIPA. Itu materinya sangat menarik. Teman-teman sahabat bahasa mungkin nanti bisa mengikuti secara daring melalui Zoom meeting. Infografisnya sudah tayang di Instagram media sosial di media sosial Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nanti bisa diikuti melalui saluran itu, karena selama 2 hari tentu akan mendapatkan banyak ilmu di dan situ ya, pembaharuan terkait dengan kebipaan. Oke, jadi berarti nanti bimbingan teknisnya memang benar-benar garis besarnya adalah bagaimana cara mengajarkan bahasa Indonesia ke penutur asing ya. Sepertinya kalau kita sebagai penutur bahasa Indonesia ini gampang sekali, tapi bagi penutur asing itu juga ada levelnya sendiri ya, beginner dan lain sebagainya ya. Jadi selain itu tadi kita balik lagi nih ke inovasi tadi, handiworks. Handiworks itu selebaran yang isinya berarti kata-kata bahasa Indonesia yang ungkapan istilah. Jadi seperti apa sih isinya berarti Mbak? Contohnya nih. Kalau yang handiworks itu kemarin kita petakan dari awal begitu ya. Jadi sebelum tersusunnya handiworks itu, tim kerja BIPA Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat itu
melakukan analisis kebutuhan Mm-mm. kepada beberapa desa wisata di Pulau Lombok khususnya waktu itu, karena yang masih kita sasar saat Sekitar ini Lombok ya. sekitar Lombok saja waktu itu. Jadi kami analisis kebutuhan. Misal di Kute, kebutuhan komunikasi apa sih yang mereka butuhkan di Kute itu. Nah, jadi kita dapatkan bahwa cara menyewa motor, cara menyewa sepeda, menyewa mobil seperti itu tuh seperti apa. Kemudian cara pesan hotel seperti apa. Nah, jadi benar-benar kontekstual, benar-benar Kontekstual. sesuai dengan konteks yang memang pelaku wisata dan wisatawan asing itu butuhkan. Kemudian kalau di Lebante waktu itu apa sih komunikasi yang dibutuhkan. Nah, jadi mereka itu di situ masyarakat wisatanya menuliskan di instrumen yang kami bagikan begitu, bahwa mereka itu membutuhkan cara berkomunikasi dengan wisatawan asing terkait dengan paket-paket wisata yang ada di Bilebante. Jadi cara mereka memilih kamar, karena memang kamar di Bilebante itu bukan ada guest house-nya sendiri, bukan Mas, tapi memang rumah warga ya, di gitu rumah ya. warga Jadi mereka ya. diminta untuk berbaur. Oke, jadi langsung Cara-caranya seperti itu. langsung hidup bersama gitu ya. Jadi tergantung konteks. Kalau di Lombok Utara karena mungkin banyak investor, jadi mereka meminta bagaimana cara jual beli tanah, jadi komunikasi yang terkait dengan konteks jual beli tanah. Jadi sesuai konteks memang itu dari Handiwords sendiri ya, seperti itu ya. Jadi kalau apa ini tidak mungkin tiba-tiba yang diajarkan itu atau yang di selebaran tentang bertani kan, nggak mungkin ya. Iya, kecuali di daerah wisata tertentu yang menawarkan paket bertani itu begitu kan. Siap. Oke, dari Handiwords sendiri ini adakah dampak ataupun testimoni dari penutur asingnya sendiri yang pernah didapat secara langsung gitu, wah ini sangat membantu ini gitu misalnya. Betul. Jadi waktu itu kami sedang perjalanan ke Sembalun Mas, waktu itu kami hendak menyebarkan selebaran Handiwords itu dalam bentuk spanduk dan brosur. Waktu itu kebetulan kami sedang istirahat, sholat dan makan, namun bertemu dengan salah satu wisatawan. Jadi kami di lokasi itu menyodorkan produk itu, lalu dibaca. Mereka langsung memberikan testimoni bahwa wah, produk ini sangat bermanfaat. Kenapa saya tidak pernah terpikirkan untuk mengetahui ada produk seperti ini yang memang membantu saya memudahkan berkomunikasi, memudahkan saya berkomunikasi. Itu yang disampaikan. Jadi karena memang tujuan dari Handiwords ini adalah membantu wisatawan asing itu berbicara bahasa Indonesia secara sederhana, tetapi dengan konteks yang memang mereka inginkan. Gitu. Mau pesan hotel, pesan kendaraan, sesuai dengan keinginannya, kebutuhannya mereka ya. Dalam bahasa Indonesia. Jadi memang benar-benar langsung dampaknya ke penutur asingnya ya. Betul. Memudahkan dia untuk bersosialisasi, berkomunikasi itu tadi ya. Karena juga kalau tidak salah beberapa saya pernah tahu itu penutur asing ada yang sudah malah fasih berbahasa Sasaknya betul sekali. sangat tinggi karena mereka hidup berbaur berdampingan dengan, apalagi kalau misalnya kita ajarkan bahasa Indonesia yang dengan dengan cara yang sama ya, berbaur sesuai dengan konteksnya, itu pasti lebih mudah dimengerti oleh mereka. Oke. Satu nih Mbak, terakhir dari BIPA sendiri itu ada hal menarik apa yang masyarakat harus tahu nih? Hal menarik apa yang masyarakat harus tahu tentang BIPA atau kebipaan itu sendiri? Iya. BIPA itu salah satu, tadi saya sampaikan bahwa salah satu program strategis ya pemerintah begitu, yang memang harus kita gaungkan karena merupakan salah satu upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi internasionalisasi bahasa Indonesia itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, salah satunya itu dengan program BIPA. Tapi program-program BIPA itu berbagai skema dilakukan oleh pemangku kepentingan begitu ya, tidak harus sama, tapi bisa melalui pendekatan yang berbeda
untuk memberikan dampak internasionalisasi itu. Jadi bagaimana caranya bahasa Indonesia ini tidak hanya dituturkan oleh penutur jati, tetapi juga oleh warga negara asing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagaimana caranya supaya mereka juga berbicara menggunakan bahasa Indonesia, kemudian mengetahui budaya Indonesia seperti apa, makanan tradisional. Artinya bahasa Indonesia ini kita berikan melalui berbagai pendekatan, baik itu budaya maupun pembelajaran bahasa itu sendiri. Nah, hal menarik menurut saya adalah Balai Bahasa ini sudah banyak memfasilitasi begitu ya, dan semoga konsisten setiap tahun untuk memfasilitasi itu. Amin, Gitu ya, melalui ya Rabbal baik Alamin. itu dengan menyasar pengajarnya untuk meningkatkan kompetensi pengajar, baik itu juga menyasar langsung penuturnya melalui produk-produk tadi itu. Nah, sekarang tugas kita sebagai penutur jati bahasa Indonesia itu adalah ketika kita memang sedang bertemu dengan wisatawan asing itu tidak melulu kita yang harus tergerus oleh mereka. Kita yang harus mengikuti kita harus gitu ya. mengikuti berbahasa Inggris atau berbahasa berbahasa asing lainnya. Tetapi mari, mereka ini sedang berada di wilayah kita, di Pulau Lombok, di wilayah wisata kita. Mari kita ajarkan mereka untuk berbicara bahasa Indonesia, karena sejatinya para penutur asing ini memang sangat tertarik ketika kita ajak untuk berinteraksi dengan bahasa Indonesia. Jadi seperti kita mengatakan terima kasih begitu. Oh, mereka akan berkata, oh terima kasih, apa itu? Jadi mereka akan tertarik. Kemudian kita akan sapa dengan halo selamat pagi begitu. Mereka akan tertarik, oh apa sih itu selamat pagi. Jadi ada ketertarikan mereka untuk belajar itu lebih dalam. Itu Mas. Jadi mungkin kita ajak mereka untuk berbahasa Indonesia. Oke. Jadi dengan apa namanya, kita mengenalkan bahasa Indonesia kepada warga negara asing nih, apa ini harapannya waktu wisatawan asingnya pulang ini bisa merekomendasikan enak loh di Lombok atau enak di Indonesia nih, ternyata bahasanya gampang, kita bisa apa ini ngobrol dengan bahasa mereka gitu katakan. Jadi malah juga menarik wisatawan lainnya untuk datang tentunya. Jadi maka bidang pariwisatanya lebih hidup lagi. Lebih hidup karena memang kita dituntut sebagai KEK itu untuk menghidupkan sektor pariwisata. Nah, mari kita selipkan itu bahasa Indonesia. Termasuk juga jadi salah satu fasilitas di daerah wisata lah harusnya, selain apa ini tempat wisata yang bagus, tempat menginap yang bagus, makanan yang enak dan mudah berkomunikasi. Harusnya kan seperti itu. Paket wisatanya bisa bertambah ya. Karena ya itu tadi ya Mbak ya, BIPA bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dulu saya jadi teringat saya kuliah ini. Boleh Mas Rijal Apa? bersama. Wah gitu, boleh aja. Cuman saya masih malu-malu dulu itu kalau mau ngobrol sama warga negara asing itu dulu, tapi sekarang ya nggak tahu juga. Tapi ya. dengan BIPA ini kita tidak perlu berbicara bahasa Inggris Iya. selalu begitu, dan mereka kita ajak saja berbicara bahasa. Tapi kita awali dulu kan, untuk pendekatan pasti kita gunakan bahasa mereka dulu. Bahasa tujuan. Iya. Oke, terima kasih Mbak Datil sudah hadir bersama kita di Siniarsa Sambo edisi BPP NTB menjawab. Hari ini sudah selesai. Terima kasih sahabat bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.